kedua di match yang keempat. Ini dia antara GPX Basreng melawan Eko Iris. Gas. Langsung aja kita saksikan. Kita langsung masuk ke the lane of dawn-nya. Jangan lupa juga buat diramein lagi seperti kata Pak Pulung. 30k like please. 30k bisa kali supaya Pulung Jorget Pargoy. Ya oke Pargoy kita ya. Ya, Oke. sesuai permintaan Pulung dan Baik. Nevin. Siapa yang nge-cash di match terakhir? Saya dan Nevin, tapi Nevin yang Pargoy kan? Anda lah. Wow. Dua-duanya biar adil. Oke, aduh, memang PR Kecuali sekali. saya. Hah, ya udah deh kalau begitu. Hellcard masih melakukan farmingan tapi orange buff udah diamankan. Purple buffnya akankah langsung dirusuhin oleh pemain dari GP Prime, tapi sekarang pertempuran yang terjadi dari Rokursa. Ada Funi. 1, 2, 3 namun dengan Deadly Poison Stingernya langsung aja menghilangkan pergerakan dari Funi. Satu player terakhir Alnya dengan Flicker dia harus menyelamatkan diri tapi menciptakan sebuah momen, menciptakan sebuah space di mana untuk Lancelotnya langsung dilompatin Shadow Transition, sedikit lagi punchernya hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah dari Lancelot. Ini gimana konsepnya ini? Kalau kok Lancelot bisa mau maling ke purple buff musuh? Biasanya orange buff. Ini purple buff, Pak. Lagi berantem kan tadi Pak di area Rokursa, Pak. Kayaknya dia ada space yang memang terbuka. Saya manfaatin gitu. Ya, tapi kita lihat juga ini Lancelot dari Strong Sky masih cukup aman, masih cukup hati-hati juga. Walaupun Eko Iris sempat mendapatkan first blood, tapi goal masih di lead oleh teman-teman dari tim GPX Basreng juga. Dan sementara kali ini dari seorang Earl menggunakan Franco-nya, apakah bakal ada Iron Hook yang mematikan, bakal aktif kali ini Fundurudul. Ini kayak capek banget lu bilang Pak, dia main Bennett rotasi terus dia lakukan. Yap. Sebenarnya itu dari Ciwing juga tadi udah ada satu Iron Hook-nya, nggak kena ke arah siapapun. Mereka mulai bergerak lagi ke area mid. Sementara dari Atlas masih level 2, masih ada Annihilation dan juga Perfect Match. Dua skill itu yang baru bisa dia gunakan untuk sekarang. Belum ada Fatal Link-nya. Turtle mulai dicolek. Ada pergerakan dari Hellcat. Dan inilah keuntungan dari Hellcat ya. Di saat tinggal sedikit SP-nya dan Nightfall akan langsung dikeluarkan. Ada lagi Phantom Execution dan Nightfall dikeluarin. Tapi Atlas langsung down dan ternyata untuk Turtle-nya langsung berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Eko Iris. Dan itulah yang terjadi. Lari sore ketemu mantan mencet Retri malah nggak katakan. Waduh, ini retrik ke teman lu ya. Apa? Retrik ke teman lu. Weh itu Pak langsung ditarik Pak. Wait Dibales. Oke. Selamat cuy. Selamat tapi tidak karena Sky-nya langsung dengan puncher dan miliknya mendapatkan Hellcat di bagian belakang dan down sudah satu jungle utama milik Eko Iris. Biasanya kalau lu lagi nge-turtle atau nge-lord terus keculi gitu kayak lu punya dendam langsung ke jungler ya. Iya. Iya, langsung itu yang dilakukan Set dari punya seorang gua tuh. Sky gitu. Iya, lu ngambil aja gue bunuh lu. Langsung dikejar pakai Panzer ya. Ada ya, tapi tadi diawali juga oleh All yang memang Iron Hook-nya connect ke arah dari Hellcat berhasil didapatkan. Tapi sekarang pertanyaan Tamus dan juga Masya mereka bertarung di bagian bawah. Ada Inferno yang udah langsung diaktifkan pula. Vengeance-nya masih cooldown. Iron Hook-nya gak kena ke arah siapapun. Dan Atlas udah level 4. Udah punya Fatal Link. Siapakah bakal di smackdown oleh Atlas? Kita bakal lihat kali ini. Earl tentunya melakukan zoning. Sudah ada Dark Nevada langsung dilempar. Fatal Link langsung menghilangkan sekarang seorang Cincara Chow. Mereka menuju sana Winda tapi kita lihat Fundurudul melakukan outplay di sana. Double kill berhasil didapatkan seorang Funi di sana Pak Pulu. Wow, karena mereka semua terpaku di dalam Electro Final Blow yang diciptakan oleh Funi itu sendiri. Dua orang berhasil langsung diamankan. Sementara untuk Cilaknya dikejar habis-habisan oleh Lancelot. Balik arah kah? Yap, dan bener aja semakin ku kejar semakin kau jauh. Dan itulah yang barusan terjadi. Seperti lirik lagu Pak Pulung ya. Nah. Iya, Sky mencoba untuk mundur terlebih dahulu sementara di area bottom lane. Lord Bami kita masih terus adu mekanik dengan Masya di sana. Dengan Tamusnya terus menerus mencicil ke arah seorang Girl Blocks. Dan kita bakal melihat juga Turtle yang kedua bakal spawn. Honeybee kali ini hati-hati. Bakal ada Fatal Link dalam beberapa detik lagi Pak Pulung. Iya itu dia tuh tadi di bagian bawah tuh. Siang-siang adu mekanik malamnya kena rematik. Aduh, malam-malam kena rematik. Kayak orang tua ya. Gue lebih tepatnya itu ya. Iya, tapi lihat sana Sky sing shutdown. Iya. Ting 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 bukan permen, ting ting bukan biskuit. Gitu ya. Iya, itu dia, Pak, ya. Ting 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 ting. Di bawah terusan ya. Mereka belum berhenti 2027 2028 kagak tahu ini kelar apa kagak tuh yang berantem di bagian bawah tuh ya. Iya, tapi apa juga lagi dan lagi. Nampaknya Turtle ingin diculik tapi ada Iron Hook di sana menarikkan serangan Honeybee. Tapi ternyata Lord Bami kita mencoba untuk ditargetkan tapi ternyata kembali bersyarat. Electro Blow bakal dikeluarkan di sana. Fundurudul mencoba untuk mengincar serangan Honeybee tapi tim Eko Iris
masih bisa mundur secara perlahan Pak Pulu. Tidak ada yang tumbang, tidak ada yang berhasil didapatkan oleh masing-masing tim. Tapi setidaknya ada turtle yang memang mereka perebutkan juga. Al udah set up posisi untuk sekarang. Iya, mulai setup kembali. GPX Backstrike cukup unggul dengan hampir menuju ke 2.500 gold network in kali ini. Dan di area top lane ada Bloodihan langsung mengarah ke arah seorang Linoir, tapi Linoir still survive. Bahkan ditarik tapi terjadi killing spray untuk Fundurudul. Waduh, Fundurudul bekerja sama dengan berhasil mendapatkan juga ke arah dari Patrick. Ada satu wave minion yang bisa mereka manfaatkan untuk menghancurkan satu outer tadi bagian atas. Tapi ternyata pertempuran terjadi lagi di area yang berbeda. Untuk dari Lilianya seorang diri kasih sebatang kara dan diambil, sudah dikeroyok habis-habisan, terpisah dari rekan-rekannya. Ya, oke, kita lihat kali ini Cilas terpick off di area bottom lane. Dan kita perlu juga Sky kali ini. Ada seorang Honeybee yang mencoba untuk menggunakan patroli lagi kembali kah, tapi kita perlu juga Leaf masih cukup sabar, cukup santu juga mencari celah untuk memberikan perlawanan kembali terhadap tim GPX. Dan sementara dari seorang Ele masih tetap fokus mekanik mencoba untuk melakukan push di area bottom lane. Tapi kita kalian juga kali ini Lord Bami mencoba untuk mengganggu gerakan sang Leaf yang ingin mendapatkan orange buff, tapi ternyata kali ini Leaf mencoba untuk muter dengan Danger-nya, tapi masih bisa mendapatkan orange buff ya. Tapi Lord Bami masih terlalu strong. Lord Bami masih ingin lebih mencoba untuk mundur, tapi di area top lane kali ini Cinca Racau nampak ya berhasil mendapatkan satu player dari Honeybee di sana Pak Pulung. Yep. Walaupun tadi banner udah dikeluarin juga, menghilangkan satu wave minion, dua player tadi harus berhadapan langsung dengan Tamus, tapi setidaknya masih ada orange buff yang bisa diambil oleh Eko Iris. Fundurudul tepat berada di area dari purple buff. Ada Lionair yang sudah mulai mendekat, namun Phantom selesai dua langsung dikeluarin. Turtle-nya pun berhasil langsung diamankan dan mereka seperti akan langsung bergerak untuk melakukan invasi tambahan di area tengah. Angry Gloom terus-terusan diberikan agar menghilangkan satu wave minion, tapi di area purple buff-nya coba lihat mereka sudah masuk ke dalam area pertahanan dari GPX dari Eko Iris. Eko Iris kehilangan purple buff-nya, berhasil di steal oleh seorang Sky di sana. Tapi kita kali juga kali ini walaupun mid lane turret masih dipunya oleh Eko Iris, tapi GPX Backstrike sudah mulai mencoba menguasai mapnya kali ini. Dan sementara untuk di area bottom lane ada Funi, bakal di pick up kayak udah ada Dark Fall yang coba digunakan. Ada juga Deus Stranger belum connect untuk ke arah orang Funi, di mana Funi masih bisa bertahan juga mencoba untuk melakukan defense di area bottom lane-nya. Maka coba dibantu oleh seorang Windar dan kawan-kawan, malah dibalikin keadaannya. Bloodihan ke arah siapakah? Kali ini dari seorang Ciwin mencoba untuk mencari targetnya, dan Iron Hook-nya connect terhadap seorang Leaf. Leaf berhasil dihilangkan kali ini Pak Pulung. Waduh, berhasil langsung mengamankan juga karena satu jungler utama, dan mereka 1, 2, 3, 4 orang langsung aja karya dari orange buff-nya Iron Hook-nya ataupun Bloodhound-nya langsung aja mendekat di area depan. Satu player tambahan lagi Atlasnya menjadi takoyaki digebukin oleh satu tim. Cumi-cuminya udah Pak digebukin aja. Cumi-cumi menjadi takoyaki di sana. Dan kita bakal melihat untuk di mid lane turnya Algi dan lagi Iron Hook-nya connect, tapi masih purify. Tapi kita juga lihat slot Kaye mencoba cosplay menjadi aura. Tapi kita juga di sana ada seorang Fundurudul menggunakan Electro Final Blow, semua resource skill-nya bakal coba dikeluarkan juga. Dan dari tim GPX ingin mendapatkan mid lane turretnya kali 40. Yap, Masya mencoba untuk melindungi karakter turret, tapi 5 player dan Patrick Jakodek langsung aja ini dia combo apa yang akan berjalan. Sementara itu untuk Giminya dan juga Perangko menjadi korban tambahan. Sedikit lagi yang tersisa, bahkan untuk kali ini Tamusnya menjadi satu orang tambahan korban lagi, di mana sekarang untuk Lancelot yang dikejar bisa-bisa dan Masya di bagian belakang. Dengan sekuat tenaga mereka mulai maju ke bagian depan. Tonrosnya sementara itu untuk kali ini Skye ternyata masih ingin lebih, masih ingin mendapatkan poin kill, tapi sekarang Tonrosnya malah mendapatkan Lilia dan juga menghilangkan satu player dari Eko Iris. Nggak mau pulang, maunya ngegoyang. Tapi kita lihat juga kali Skye menjadi target saja seorang Girls Blow. Skye di Lancelotnya berhasil melakukan outplay terhadap player dari tim Eko Iris. Tapi dia Fundurudul mencoba untuk kembali melakukan slow tempo kembali, dan sementara Lord sudah spawn. Seperti GPX Backstrike sebentar lagi bakal coba untuk kontes ke arah Lord. Dan sementara kita bakal melihat kali ini item dari Skye-nya menggunakan Crystal Helmet, War X dan juga Thunderblade untuk Lancelot. Gimana tanggapan Pak Pulung dengan item dari Skye? Ini Lancelot bener-bener ataupun dari Skye itu sendiri ya. Dengan ada War X, dia juga punya Thunderblade dan juga
cross helmet ya udah ada dengan 2 item defense ini ya cukup pede juga. Tapi di area atas lihat aja ada pertempuran dengan adanya 3 player, tapi pancernya mulai bergerak ke bagian depan Tonros dan seperti Fataling akan connect, tapi ternyata tidak karena Fatalingnya belum dikeluarin, masih bisa selamat. Pergerakan mobilitas yang sangat tinggi dilakukan oleh Sky itu sendiri saat kau ingin pulang di setelah mentalnya akan digoyang. Iya, ini penonton kita menyentuh ke angka 36.000 penonton 40, tapi like-nya belum 30k. Buat teman-teman semuanya dipencet tombol like-nya. Kita tembusin di angka 30k like supaya kita bisa melihat Pak Pulung Pargoy. Ya Allah. Ya Tuhan. Ayo dibantu dong 30k. Kita lihat aja ya teman-teman ya. Coba jempolnya diperdayakan ya, ditekan itu tombol like-nya. Kita lihat bagaimana kesulitan dari kalian di luar sana nih. Ini sementara itu dari Gepek Basri udah mulai lagi menginvasi dan satu orang berhasil langsung ditarik, diamankan begitu ya dengan keluarkannya dengan Phantom yang sekitar 4 kali membalaskan keadaan, dimana sekarang untuk perangkonya menjadi korban tambahan pula, tapi Atlasnya berada di bagian belakang walaupun ditembaki dengan segitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tonros gak kena karena siapapun, pancarnya tapi ternyata Deadly Poison Stinker masuk ke arah punggung dari Sky dan menghilanglah sudah dia di depan Bestara dan dimiliki oleh Eko. Terlalu terburu-buru keputusan yang dilakukan oleh Sky, maju sendirian tanpa ada backupan sama sekali, membuat dia tershutdown untuk di area base-nya. Tapi kita bakal lihat juga kali ini Lord sudah bergerak di area top lane. Apakah teman-teman dari tim GPX mampu buat ngedapetin satu base turret yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Echo Iris. Dan sementara kita bakal lihat juga LA mencoba untuk mendorong Lord dari area top lane, dan sementara Honeybee berkali-kali sukses membuat beberapa momen untuk kembalikan keadaan Pak Pulung. Iya loh Pak, ini benar-benar ya mereka juga yang terlihatnya akan pulang tapi ternyata tidak pulang. Di saat mereka sepertinya hanya ada satu orang, tapi ternyata teman-teman ini pada sembunyi di mana juga. Molten Side dikeluarkan, tapi di area mid ada satu Iron Hook lagi, nggak kena ke arah siapapun. Pundurudul di bagian atas, Konsel kali ini dikeluarkan pula akan keadaan korban lewat fatal yang akan diciptakan, tapi ternyata tidak karena mereka semua sempat untuk mundur dan juga pergi dari area tersebut. Iron Hook-nya nggak kena ke arah siapapun. Nyaris saja satu buah Iron Hook membalikan keadaan again and again. Dan kita bakal kembali juga kali ini teman-teman dari GPX Basreng mulai coba untuk reset lagi. Cincara Chow sudah memiliki Winter Tongkan juga. Dan kita perlu juga Linoir mencoba melakukan defense di area mid lane-nya. Sementara Honeybee berkali-kali mencoba untuk melakukan open mapping dan girl box. Apakah bakal tersesat dan tak tahu arah jalan pulang kali ini Pak Pulung? Waduh, terkena tuh Bloodhound-nya, dikeroyok dong. Masih ada satu bar SP lagi yang bisa dimiliki oleh Macan, tapi dia membalaskan keadaan di mana Phantom Execution-nya. Tapi Kiminya berhasil mundur ke bagian belakang, kehilangan satu player. Mereka kuantitinya kalah loh. GPX Basreng 5 melawan 4 player dari Echo Iris harusnya. Ini akan menjadi keuntungan untuk tim GPS karena unggul dari segi jumlah player mereka miliki juga, ditambah ada Iron Hook lagi dan lagi. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata sudah Dark Vault bakal coba dikeluarkan dari Hellcard-nya, tapi kita kembali juga Electro Final 2 cukup sakit damage seorang Funi. Cincara Chow di sana mendapatkan seorang Flip, tapi Cilak cukup sekarat. Iron Hook-nya masih miss dan masih mampu bertahan dari seorang Cilak saya di sana Pak Pulung. Oke, ini ada 5 player loh, belum ada yang tumbang satupun. Mereka semua parkir di depan area pertahanan. Iron Hook-nya gak kena, sementara di atas untuk Elbami masih fokus orang diri untuk menghilangkan karena Bestara. Di bagian tengah mereka berusaha juga, ada satu Bestara berhasil ditumbangkan, di bawah pun akan menyusul sesaat lagi. Sementara Kiminya akan bergerak dan benar akan tumbang dan 2 sudah hilang. 2 best turret berhasil mereka dapatkan, ditambah sebentar lagi mereka bakal coba untuk mengeksekusi ke Lord-nya kali yang udah di hack hands tentunya. Dan dimana kali ini teman-teman dari tim GPX Basreng mencoba untuk bermain lebih objektif lagi, bermain lebih sabar lagi, coba objektif ke arah Lord untuk bisa melakukan endgame. Ingat, karena Echo Iris punya Atlas dan juga Masya yang cukup merepotkan mereka dari tadi Pak Pulung. Waduh tuh lihat tuh Funinya memang membuat orang ketar-ketir di saat keluar dari pagar rumahnya ya. Lord nggak ada kontes sama sekali. Lord gratis untuk GPX. Lord gratis untuk GPX Basreng tadi di menit yang ke-14. Apakah teman-teman dari Echo Iris mampu memberikan satu buah perlawanan untuk bisa ngedefense ke arah base mereka? Tapi hati-hati, ada pancing-mancing mania yang dilakukan dari Ciwin kali tentu Pak Pulung. Yap. Jadi ya dengan maksimum charge tadi dikeluarin, udah memberikan damage pula. Bennett di area mid dikeluarin juga untuk menghilangkan satu wave minion, ditembakin lagi tapi di bawah. Gerobak UMKM-nya udah gede-gede semua seperti yang siap untuk menabrak langsung ke arah base utama yang dimiliki oleh Echo Iris. Yap, ini dia dari GPX Basreng. Luar biasa banget di permainan kali ini, tapi Echo Iris juga
yang menurutku cukup kuat juga di game kali ini ya. Iya. Mampu memberikan beberapa momen yang nyaris saja buat comeback ke arah tim GPX Basreng. Dan lagi Iron hujan berkonek tapi dari Electro Final Blow mendapatkan Nibi. Damage dari seorang Princess Cincau sudah cukup sakit, tapi Nibiru mencoba untuk melakukan defense di area base yang udah mulai dipusing. Sing dan Sky langsung mencegah seorang Cilax. Cilax masih bisa Blackstone. Cilax masih bisa survive. Live menjadi terkesan selanjutnya, tapi Cilax pun down. Mega Killer Cincau dan kemenangan untuk GPX Basreng di game yang kedua. Kemenangan sempurna.